Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Ismiriska dari kelas 10 IPS 3. Saya akan membacakan materi tentang pembelajaran TIK dari awal semester. Yang pertama, apa kepanjangan dari BTIK? Bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Apa itu BTIK? Bimbingan tambahan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu komponen dan internet. Perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa. A. Masa prasejarah tahun 3000. Informasi pada zaman sejarah disampaikan dalam bentuk lukisan di dinding gua bebatuan. Masa sejarah. Pada masa ini informasi disampaikan dalam bentuk tulisan. Masa ini terdiri dari 3000 manusia mulai mengenal tulisan dan bahasa. 2900 manusia mulai mengenal huruf seperti hieroglif atau Mesir. Ketiga, 500 manusia mulai mengenal teknik penyimpanan informasi baik di atas permukaan lempeng tanah maupun serat pohon papinus. Yang keempat, tahun 1455 manusia menetapkan mesin cetak untuk menyimpan dan menyeludupkan informasi. Mesin cetak pertama ditemukan oleh John Gutenberg. Yang kelima, tahun 1800 manusia mengenal komputer secara sederhana. Yang keenam, 837 manusia menciptakan teknologi transmisi informasi dan bentuk telegram dan kode Morse. Yang ketujuh, tahun 1861 akal bakal film dan televisi ditemukan. Yang ke-8, 1876 sistem penulis di desimal dikembangkan oleh Louis Dewey. 9, tahun 1877 telepon ditemukan. Yang ke-10, tahun 1899 manusia mulai menyimpan informasi dalam modera pita negatif. Yang 11, tahun 1923 TV tabung pertama diciptakan. 12, tahun 1940 terjadi perkembangan secara masif dalam hal media pita magnetik. Yang ke-13, tahun 1945 sistem pengerjaan tipe hypertext ditemukan. 14, tahun 1972 email diciptakan. Tahun 1973 istilah internet mulai diperkenalkan. Tahun 1981 jaringan internet dikembangkan dengan cepat. Tahun 1992 istilah World Wide dipertemukan. Dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi. Dampak positif, dapat mencari dan memperoleh informasi dengan cepat. Semakin cepat dalam hal berkomunikasi, mencari informasi dan bepergian. Dapat menghemat waktu, efisien, efektif. Sarana mendapat liputan dengan mudah. Dampak negatif yaitu penyalahgunaan terhadap fungsinya komunikasi, misalnya sosial media. Banyak beredar informasi hoaks. Ada yang informasi yang kurang mendidik. 10 larangan dalam memakai media sosial. 1. Melakukan fitnah. 2. Melakukan bullying. 3. Penyebaran hoaks. 4. Menyinggung SARA. 5. Menggunakan bahasa kasar. 6. Menyindir seseorang. 7. Berhenti jadi drama queen. 8. Mengunggah foto seksual. Perbedaan hak merek, hak cipta, tidak paten. Hak merek yaitu diatur dalam Undang Nomor 15 Tahun 2021 tentang merek hak cipta. Diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak panen diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Sementara itu, hak paten pemberian pengajuan kepada penemu atas umumnya yang dapat diterapkan dalam industri. Sanksi pelanggaran Undang-Undang ITE. Ancaman terhadap pelanggaran pasal 30 Undang-Undang ITE adalah pidana
penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta sesuai yang tertuang pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kesehatan dan keselamatan dalam menggunakan TK. 1. Mengatur posisi tubuh. A. Posisi kepala dan leher. Posisi harus tegap. B. Posisi punggung tegak. C. Posisi pundak tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. D. Posisi lengan dan kaki. D. Posisi lengan dan siku. Siku membentuk 90 derajat. 2. Mengatur monitor. Dilakukan di ruangan yang cahayanya cukup. Monitor sejajar dengan garis horizontal mata. Atur cahaya monitor agar tidak terlalu gelap. Sering mengedapkan mata supaya tidak terang. Sesekali arahkan pandangan keluar ruangan. 3. Letak kabel komputer. Kabel dihindari dari air. Atur agar terurai secara rapi. Yang keempat, mengatur CPU, Central Processing Unit. Tidak bersentuhan langsung dengan tangan basah. 5. Mengatur penggunaan keyboard. 10 hal yang harus dihindari dari pengguna HP. 1. Tidur membawa HP. 2. Terpapar cahaya layar HP dalam waktu lama. 3. Memakai HP saat jaringan lemah. 4. Terjadi kontak dengan kulit dalam waktu lama. 5. Memakai HP dengan postur tubuh salah. Perkembangan teknologi komputer dari dahulu sampai sekarang. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung. Hukum digunakan untuk memperkuat sinyal. UNIVA dan ERVIA adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Generasi kedua tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transitat. Keunggulan transitor adalah bentuk yang lebih kecil dan hemat energi. Generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sikluid terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transmitter semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Saat periode inilah istilah personal komputer mulai digunakan dengan teknologi yang lebih Generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Generasi kelima sekarang sampai masa depan dibangun berdasarkan teknologi kecepatan, dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Sekian hasil catatan yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi pembelajaran BTK. Sekian materi pembelajaran yang saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.